Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dinar selaku pengampu mata kuliah praktikum pemrograman web 1. Perkenalkan, saya Reza Liva Albar dengan NIM 235226048 SV23578. Di sini saya akan mempresentasikan final project saya, yaitu sebuah website dengan nama Removie. Jadi, website Removie ini adalah sebuah website yang menawarkan kepada user untuk melakukan streaming film secara gratis. Website ini saya buat karena saya melihat bahwa kebanyakan film-film yang disediakan di website luar sana itu websitenya hampir selalu kebanyakan ada iklannya. Dan oleh karena itu, saya merasa bahwa hal tersebut sangat mengganggu dari segi user experience. Itulah yang mendasari saya kenapa saya memilih untuk membuat website Remove ini, karena di website ini tidak ada iklan, sehingga user bisa dengan maksimal, dengan enjoy menikmati website ini untuk melakukan streaming film tanpa takut adanya gangguan iklan. Ini adalah halaman pertama landing page ketika user pertama kali masuk ke websitenya. Bisa diketahui bahwa pertama di sini terdapat sebuah header dengan menu beranda dan juga kategori. Kategori-kategori ini saya ambil dari database yang saya buat. Kemudian di sini juga ada search box untuk melakukan searching film dan juga user profile di sini untuk nanti bisa melakukan login atau sign up. Nah, di sini pertama terdapat header. Header ini adalah salah satu contoh film yang disediakan, yaitu dengan judul The Dark Knight. Ketika user memilih atau memencet tombol Watch Now, maka user akan diarahkan ke film details yang berisi informasi detail mengenai film yang user pilih. Di sini juga terdapat film-film lain seperti film yang sedang trending dan juga film berdasarkan rating tertinggi. Film top rated ini saya sorting berdasarkan rating yang tertinggi dari database. Kemudian di sini terdapat banyak sekali film yang saya tambahkan di database. Semua film ini termasuk gambar, menit, dan lain-lain. Ini saya ambil dari database. Kemudian di bagian paling bawah terdapat sebuah footer dan juga tombol untuk user bisa kembali ke atas. Sebagai contoh, di sini saya akan membuka salah satu film yaitu Star Wars Episode 4 A New Hope. Ketika user memencetnya, maka user akan dibawa ke halaman film detail. Di sini berisi informasi detail mengenai film seperti judul, rilisnya kapan, durasi, deskripsi singkat, kemudian tipe, director, genre, language, dan juga ratingnya. Semua data ini saya ambil dari database yang saya buat. Kemudian bagian Watch Now, ketika tombol ini dipencet, maka user akan diarahkan untuk menonton filmnya. Dan halaman ini akan masuk ke dalam bagian home, kategori, lebih tepatnya ke science fiction, kemudian masuk ke filmnya apa. Nah, di sini user bisa menonton film dan juga ada thumbnailnya. Namun, karena di sini saya sama sekali tidak menggunakan API, hanya mengandalkan database yang saya buat, sehingga untuk thumbnail dan juga filmnya ini adalah sebuah dummy video. Di sini melalui media player ini user bisa mengatur suaranya, kemudian kecepatan dan juga captionnya, serta bisa memperbesar ukuran film yang ditontonnya. Di sini juga terdapat judulnya apa dan juga review yang user lain lakukan. Di sini terdapat data review yang saya tambahkan dari database langsung. Ketika user ingin melakukan tambahan komentar atau review, user bisa login terlebih dahulu atau sign up. Sebagai contoh, di sini saya akan melakukan sign up. Jika email sudah digunakan, maka akan terdapat pemberitahuan bahwa silakan gunakan email yang berbeda. Saya akan menggunakan email yang lain. Jika ternyata username sudah digunakan, maka user tidak akan bisa membuat akun yang sama. Ini saya telah berhasil membuat akun, ada pemberitahuannya. Kemudian di sini saya bisa login menggunakan akun yang sebelumnya telah saya buat. Jika user berhasil login, di sini user terdapat informasi mengenai user, yaitu mengenai username-nya dan juga emailnya apa. User juga bisa logout menggunakan teks yang ada di sini. Ketika user sudah melakukan login, maka kolom komentar di sini akan terbuka, sehingga user bisa memberikan komentar baru. Sebagai contoh, di sini saya akan memberikan komentar baru berupa, wah, keren banget. Kemudian ketika saya tombol review dipencet, maka akan terdapat pemberitahuan bahwa berhasil menambahkan komentar. Dan juga komentar akan berhasil ditambahkan di sini. Selain itu, sebagai user juga bisa menghapus komentar yang sudah dibuat. Maka akan memberitahukan berhasil menghapus komentar, dan juga di sini komentarnya akan hilang. Selain itu,
User juga bisa melihat daftar film berdasarkan kategori. Sebagai contoh, di sini saya akan melihat daftar film yang berkategori science fiction. Maka di sini akan ditampilkan film-film yang memiliki kategori science fiction. Di sini user juga bisa melakukan sorting menggunakan fitur yang telah disediakan, yaitu bisa berdasarkan namanya A ke Z atau berdasarkan rating dari yang tertinggi. Kemudian bisa juga berdasarkan yang terbaru rilisnya. Terakhir, user juga bisa melakukan searching film yang ingin dicari. Sebagai contoh, di sini saya mencari film Titanic. Ketika kita enter, maka akan menampilkan daftar film yang memiliki nama yang sama. Namun jika filmnya tidak ada, maka di sini tidak ada no reserved found for One Piece karena di database memang tidak dinyatakan film One Piece. Selanjutnya, website ini juga telah memenuhi kriteria responsif sehingga ketika kita buka melalui desktop, HP maupun tablet, tampilannya akan menyesuaikan seperti yang terlihat pada contoh ini. Di sini bisa kita lihat bahwa tampilannya menyesuaikan, bisa responsif sesuai dengan ukuran layarnya. Kemudian, ini adalah struktur project dari Premovie website yang saya buat. Bisa dilihat bahwa di sini ada CSS-nya, kemudian fonts yang saya gunakan, ada gambarnya, kemudian ada JavaScript-nya, library, dan lain-lain. Kemudian di sini ada dummy video, dan di sini adalah file-file PHP yang saya buat. Pada bagian fetch sorted movie ini digunakan untuk mengambil sortingan movie berdasarkan nama, rating, dan juga tanggal, seperti yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Kemudian, ini adalah bagian film detailsnya. Di sini saya mengambil data dari tabel movie menggunakan live join untuk mengambil semua data-data yang dibutuhkan. Kemudian, pada bagian ini juga terdapat sebuah query untuk mengambil detail movie-nya ketika user menonton. Dan ini adalah bagian halaman utamanya yaitu index.php. Di sini saya mengambil data berupa genre, sehingga genre yang ditampilkan adalah nama genrenya, bukan ID genrenya. Selanjutnya, pada bagian ini adalah bagian login. Sini terdapat query untuk mencari user berdasarkan email. Kemudian, jika user ditemukan, dicek passwordnya apakah sama. Jika password tidak sama, maka akan terdapat beritahuan bahwa temukan salah, email tidak ditemukan jika emailnya tidak ada di database. Ini bagian profilnya. Selanjutnya, pada bagian search result ini digunakan untuk menampilkan data-data yang user cari berupa judul filmnya. Jadi di sini akan mencari judul yang sesuai dengan yang user inputkan. Terakhir terdapat sign up. Di sini digunakan untuk user melakukan sign up. Selanjutnya, ini adalah struktur database Removie website yang tadi saya buat. Di sini terdapat direktor, genre, language, movie, review, dan juga user. Ya, ini adalah hubungan antar tabelnya. Sebagai contoh, di sini saya akan membuka tabel movie. Di sini terdapat movie ID, title, description, riset, dan lain-lain. Untuk gambarnya, saya ambil dari link yang sudah disediakan oleh salah satu penyedia database movie. Saya hanya mengambil gambar yang disediakannya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.